Sticky yang sudah mendaftar gitu. Jadi sore ini kita akan belajar gitu ya, sharing juga bagaimana sih memvalidasi ide kita gitu. Sekarang ini kan nama gaungnya startup itu cukup banyak digandrungi atau digemari banyak orang gitu ya. Dikit-dikit saya mau buat startup, dikit-dikit saya mau buat usaha. Nah, padahal tidak semudah itu membuat usaha. Nah, ini di sini saya bukan mau nakal-nakalin, oh kalau gitu jangan buat usaha, bukan gitu. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membangun sebuah startup dari ide kita. Jadi kenapa kok kita harus validasi dulu supaya tidak terjadi teman-teman, oh ya saya mau buat startup, teman-teman pokoknya buat dulu produknya baru dijual. Nah, cara-cara seperti itu yang membuat startup itu banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena berawalnya dari idealisme seorang pembuatnya atau foundernya. Jadi nggak bisa kalau kita membuat sebuah produk itu hanya dari idealisme atau keinginan dari foundernya aja tanpa memperhatikan hal-hal lainnya gitu ya. Oke, mungkin sebagian besar udah banyak yang banyak tahu tentang saya gitu ya. Juga tapi sebagian besar juga ada yang belum tahu tentang saya gitu. Jadi ini nama saya itu Bagus Kristomoy Kristanto. Saya S2 di Manajemen Teknologi ITS. Kalau pengalaman pekerjaan 6 tahun, baik secara jadi programmer, project manager, dan sebagainya, itu sudah ada. Jumlah project yang sudah saya kerjakan sebanyak 20 project dengan sebagian besar di dunia IT. Banyak integrasi-integrasi dengan project-project lainnya. Kemudian selain itu juga ada saya 1 bulan pernah belajar di Alibaba di Cina tahun lalu. Kemudian saat ini saya menjadi kepala inkubator bisnis di Sticky. Jadi salah satu programnya adalah memberikan pendampingan buat teman-teman yang punya ide, yang mau eksekusi ide maupun yang mau buat bisnis gitu ya. Itu sekedar pengenalan diri dari saya. Kemudian saya mau tanya nih ke teman-teman gitu. Kira-kira nih, teman-teman kenapa sih kok pengen buat bisnis gitu? Kalau ditanyain kenapa pengen buat bisnis, kenapa? Yang mau jawab nggak? Kenapa kok pengen buat bisnis? Yuk, kenapa kok pengen buat bisnis?
Ya, kenapa kok pengen buat bisnis? Menambah penghasilan mungkin, Pak. Nambah penghasilan ya. Oke. Ada beberapa hal kok pingin buat bisnis itu, saya sudah rangkum beberapa gitu. Ada yang pertama namanya financial freedom. Maksudnya financial freedom ini teman-teman pengen kalau punya bisnis sendiri itu, ya teman-teman bisa menggaji dirinya sendiri suka-suka. Kalau perusahaannya gede bisa digaji 100 juta per bulan. Kalau kecil ya mungkin 2 juta, 3 juta, atau tergantung keadaan perusahaan. Itu biasanya rata-rata alasannya. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Biasanya orang kreatif dan inovatif ini kalau disuruh punya angan-angan, suruh mereka bercerita mimpi, mereka itu punya mimpi pengen ngebangun tim, mimpi yang punya impact besar terhadap masyarakat. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa mereka ingin jadi entrepreneur atau buat startup. Yang ketiga adalah mereka creating job opportunities, jadi membuka lapangan pekerjaan baru. Ini yang biasanya dipinginkan oleh entrepreneur-entrepreneur. Berikutnya adalah tentang teman-teman bisa masuk ke majalah Forbes gitu, atau pengakuan. Kadang ini jadi sebuah titik balik ketika teman-teman diakui oleh banyak orang. Oh iya, saya masuk Forbes 30 loh, atau orang dengan punya penghasilan sekian puluh juta, sekian ratus juta, punya value sekian di bawah 30 tahun. Dan kalau teman-teman tahu Forbes 30 yang sekarang itu rata-rata mereka bukan berasal dari keluarga yang berada gitu ya. Tapi mereka membangun bisnis itu sejak mereka di kuliah gitu. Kemudian mulai difokuskan, mulai dikembangkan sampai mereka bisa masuk ke Forbes 30 under 30 gitu ya. Kemudian salah satu bapak entrepreneur gitu ya, Eric Ries. Jadi teman-teman kalau baca bukunya tentang lean metodologi buat startup, pertanyaannya itu bukan lagi kepada apakah kita bisa membuatnya gitu ya, tapi kenapa kok kita harus buat. Nah, nanti di sesi kurang lebih sekitar 45 menit ke depan kita akan bahas kenapa sih kok kita itu perlu memvalidasi ide kita sebelum kita membangun sebuah produk, terutama untuk startup gitu ya. Di gambar yang pertama, teman-teman itu di situ ngelihat angka 6 atau angka 9 gitu. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Karena orang keduanya memang punya pandangan yang sama-sama benar. Ketika yang di sebelah kanan melihatnya itu ya angka 9, tapi di orang sebelah kiri melihatnya 6. Sebenarnya ini adalah ingin menunjukkan kepada perspektifnya teman-teman adalah bahwa dalam membangun usaha itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan apa yang ingin teman-teman capai dari berbagai sudut pandang. Di sebelah kanan ada tulisan fail fast, succeed faster. Jadi kalau teman-teman baca biografinya entrepreneur itu mereka selalu menyuruh gagallah sekarang, banyak gagalnya, nanti ke depannya biar semakin sukses. Kenapa kok seperti itu? Dengan teman-teman banyak gagal, teman-teman banyak belajar dari kegagalan teman-teman. Nah, sebelum kita ngomongin ide startup kita, sebenarnya ada hal-hal yang harusnya teman-teman
tanyakan ke diri sendiri. Gitu. Paling utama ya, bisa nggak sih saya bangun bisnis ini untuk 10 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Terus mungkin nggak kita bosan dengan apa yang kita kerjakan gitu. Kalau bosan, cara ngatasinya gimana? Ketiga, apa yang ingin kamu capai dalam 5-10 tahun lagi? Kalau teman-teman nggak punya itu sekarang, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus punya mimpi. Kemudian, apa yang teman-teman paling bisa lakukan? Contoh, teman-teman kuliah di informatika, tapi nggak bisa ngoding. Tapi bisa desain. Oke, belajarlah ke UI UX. Atau dibalik, teman-teman masuk desain, suka desain. Tapi masuknya ke TI. Oke, carilah untuk game designer atau build karakter game. Jadi, teman-teman harus cari apa yang benar-benar teman-teman paling kuasai. Lebih menguntungkan kalau teman-teman itu punya satu keahlian, tapi diasah 1000 kali, dibandingkan punya 1000 keahlian, tapi diasahnya masing-masing 1 kali. Oke, setelah teman-teman tanya kepada diri teman-teman masing-masing, teman-teman harus melakukan riset. Kesalahan paling mendasar ketika kita membuat ide atau membuat startup, ide banyak. Terus itu, oh kita mau buat startup ini, mau buat produk ini, produk itu. Ini adalah bagian yang penting. Lakukan riset dulu. Jangan sampai, oh saya punya ide membuat Gojek, saingannya Gojek. Apakah itu mungkin? Bisa. Apakah teman-teman bisa mengalahkan Gojek? Rasanya sangat susah. Dulu kalau teman-teman googling, ada namanya Blue Jack, Lady Jack, atau apapun yang belakangnya Jack itu ada banyak. Tapi kenapa kok yang cuman muncul itu cuman Gojek, Grab, dan sebagainya? Ya karena mereka sudah pionir di bidang itu. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan ide teman-teman, lakukan riset dulu. Jangan sampai teman-teman nggak riset, teman-teman langsung ngelakuin pengembangan produk, akhirnya harus berhadapan head to head dengan sesuatu yang sangat besar. Contoh banyak ide bisnis yang marketnya itu kecil, tapi karena jumlah penduduk Indonesia banyak, marketnya jadi kelihatan besar. Ini saya sedikit cerita bagaimana ada satu, saya ingat banget ada sebuah startup namanya flip.id. Di situ berawalnya kalau nggak salah sekitar tahun 2015 atau 2016. Idenya simple. Bagaimana caranya transfer antar bank gratis? Teman-teman kalau transfer dari BCA ke BNI atau dari Mandiri ke BCA atau Mandiri ke BNI dan seterusnya pasti kena cas 6.500. Flip menjembatani bagaimana itu bisa gratis dengan ketentuan-ketentuannya Flip. Yang awalnya cuma sekitar 8-12 orang si Flip ini dikembangkan, sekarang udah 60 orang dengan jutaan transaksi saat ini. Karena mereka riset dulu, ada nggak sih sebuah aplikasi yang bisa membantu bahwa transfer antar bank itu gratis. Nanti gimana ceritanya mereka, kalian bisa googling lebih lanjut, gimana sih Flip itu. Nah, setelah kalian riset, ada ide, ada riset, keluarlah ide yang sudah
punya riset, punya data, kompetitor, dan sebagainya, itu ada semua. Baru kita bentuk sebuah prototipe nih. Kenapa kok prototipe ini penting gitu? Untuk menguji sebetulnya ide kita ini bisa diimplementasikan secara menyeluas atau enggak. Ini ada salah satu metode untuk membuat sebuah produk yang cukup cepat dalam waktu 1-2 minggu, kemudian kita tes ke pasar. Namanya design thinking, biasanya dikerjakan 1-2 minggu. Kita kupas satu-satu apa aja di dalam design thinking itu. Ada yang namanya empathize. Jadi teman-teman ini pengen ngebuat sebuah produknya itu di level yang mana? Dari yang sekedar teman-teman cuma ngomong atau teman-teman memikirkan atau aplikasi kalian itu sampai fase harus berpikir, merasakan, sampai harus ada actionnya gitu. Karena tujuannya beda-beda. Setelah kita empathize, kita melakukan define dan idea. Sebuah produk yang bagus itu biasanya berawal dari sebuah problem. Nah, kalau problemnya itu banyak, kita selesaikan main problemnya dulu. Setelah kita benar-benar tahu idenya atau masalahnya apa, kita buat list. List sebuah aplikasi atau solusi-solusi yang memungkinkan untuk kita lakukan, bisa dilakukan secara berkelanjutan maupun yang benar-benar harus dilakukan saat itu juga. Ini adalah fase yang paling krusial dari produknya teman-teman. Kenapa krusial? Karena di situ teman-teman harus menentukan masalah utama dan solusinya. Contoh nih, masalahnya teman-teman lapar. Solusinya makan. Bukan nyemil. Bukan beli boba. Bukan beli apapun. Tapi makan karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat. Itu adalah mencari masalah utama dan menyelesaikan masalah utamanya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menentukan masalah utamanya apa, solusinya apa. Jangan sampai nanti masalahnya ternyata lapar, solusi yang teman-teman tawarkan adalah ngemil. Nggak nyambung. Bisa jadi solusi, tapi itu tidak akan dipilih menjadi solusi utama. Setelah punya solusinya, idenya gitu, buat prototipenya. Ketika kita ngomongin prototype, berarti kita harus membuat contoh barang atau contoh aplikasi yang kita mau bangun. Setidaknya flow bisnisnya, flow prosesnya bisa kelihatan semua dulu. Baru kita bisa ngomong, oh iya, prototype ini fase pertama selesai nih. Kenapa kok prototype itu penting? Karena 90% manusia nih, dia akan lebih suka lihat visual, gambar, video dibandingkan teks. Setelah jadi prototipenya, kita lakukan tes. Tes ini paling gampang ya, lakukan ke teman-teman terdekat, lakukan ke keluarga, pacar, teman, saudara, dan sebagainya. Minta kritik, minta pendapat ke mereka. Ini penting. Kenapa? Karena dengan begitu teman-teman bisa tahu apa yang harus teman-teman perbaiki dari produknya teman-teman.
Kemudian implementasi. Sebelum masuk ke implementasi, teman-teman lakukan prototyping terus. Dapat prototype, setelah prototype, lakukan tes, setelah tes, update ke prototype-nya, begitu terus, sampai teman-teman sudah mulai siap bahwa ini adalah MVP, minimum valuable produknya teman-teman. Jadi produk yang benar-benar minimum dari idenya teman-teman. Contoh, Gojek itu tidak akan sebesar sekarang waktu launching dulu kan. Awalnya cuma Goret aja. Bangsa pasar berkembang, jadi Gokar, ada lagi GoFood, masuk lagi GoPay, dan seterusnya. Tapi yang pertama kali di launch adalah yang dapat menyelesaikan masalah utama dari yang sudah teman-teman define tadi. Ketika brand itu sudah mulai terbentuk, teman-teman tetap melakukan development, pengembangan produk, tapi sudah produknya teman-teman sudah mulai dipakai, disitulah teman-teman harus mulai banyak cari customer, mulai cari investor. Investor itu tidak akan pernah mau ketika produknya teman-teman itu belum dites ke pasar. Itu sangat-sangat jarang investor mau. Kenapa kok investor jarang mau kalau apa yang ingin teman-teman lakukan itu sekedar ide? Karena itu belum pernah teruji. Ketika sudah bisa bertahan di market, sudah ada penghasilan, sudah ada revenue, walaupun itu mungkin belum bisa menutup operasional atau apapun, di situ investor mulai melihat apakah sebaiknya ini pivot terhadap bisnis lain atau shifting, berubah haluan atau cari model-model bisnis yang lain. Itu investor baru bisa ngelihat kalau teman-teman sudah ada revenue. Kalau masih sekedar ide gambaran, investor akan susah. Makanya ketika MVP itu lahir atau minimum viable produknya lahir, segera cari customer, satu bagian gitu, yang bagian cari customer, yang satu bagian yang lain, founder yang lain, tetap mengerjakan pengembangan produk itu. Oke, ini adalah secara garis besar bagaimana kita membuat produk. Nah, sekarang kita akan belajar salah satu tools supaya teman-teman itu bisa membuat sebuah ide sampai mendevelopnya dengan sangat baik. Contohnya menggunakan Javelin Board. Jadi apa sih Javelin Board ini? Jadi ini sebuah kerangka kerja di mana teman-teman menentukan apa yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Baik dari penentuan customer, penentuan masalah, solusinya seperti apa. Nah, itu harus sangat-sangat spesifik. Contoh, teman-teman buat aplikasi untuk berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi seperti Relief atau Halodoc yang khusus ke psikolog. Nah, teman-teman harus buat spesifik. Target marketnya siapa? Yang dimaksud spesifik itu bukan orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Itu nggak spesifik. Harus spesifiknya gimana? Siapa sih yang mau pakai HP dengan apps? Oke, umurnya berarti paling tidak adalah 15 sampai 45 tahun. Oke. Yang punya HP, punya kegangguan mental. Kesehatan mental. Dari 15 sampai 45, teman-teman harus pecah lagi. Misalnya biaya layanannya teman-teman adalah sekali konsultasi 100.000. Dari umur 15 sampai 45 yang paling mungkin bayar 100.000 per konsultasi siapa? Itu yang dinamakan teman-teman membuat segmen market. Benar-benar tertuju. Spesifik. Di dalam Javelin Board ini ada beberapa
hal yang harus teman-teman lakukan. Di poin pertama sudah saya jelaskan tadi adalah who is your customer. Siapa customer-nya teman-teman? Harus sangat-sangat spesifik. Kemudian di list problemnya apa? Kalau sudah di list problemnya apa, nah balik lagi. Ketika kita nge-list problem dari customer, kita harus memposisikan diri kita sebagai customer, bukan pengembang atau pembuat produk. Kalau kita melihat diri kita sebagai pembuat produk, kita udah pasti bilang, oh produk kita bagus kok. Tapi apakah sesuai dengan masalahnya customer? Belum tentu. Contoh yang paling mungkin terjadi adalah, seperti di Gojek adalah Go Massage. Pertama kali launching, wah gila-gilaan promonya. Go Massage adalah salah satu fitur yang mereka mau mengambil porsi sangat kecil. Berapa persen sih yang mau pijat di rumah itu? Nah, itu yang benar-benar mereka mau ambil. Tapi in the end ya, balik lagi karena marketnya terlalu kecil dan tidak ada signifikan progress ya, mungkin Go Massage akan hilang sebentar lagi. Atau bahkan sudah hilang. Setelah tahu masalahnya apa, solusinya apa? Setelah tahu solusinya, kita buat asumsinya teman-teman terhadap masalahnya dari customer. Dianggap asumsi yang teman-teman buat itu benar. Secara itu tadi adalah hal-hal yang dilakukan gitu ya. Pertama kali, secara garis besar, bagian pojok kiri atas itu adalah tentang brainstorming tentang produknya teman-teman. Ketika ngomongin brainstorming, berarti teman-teman di situ penggalian masalah, customer, ide, itu harus ada di situ semua. Selesaikan di bagian situ. Dan sebisa mungkin sangat-sangat spesifik apa yang ingin teman-teman lakukan di situ. Di bagian kanannya adalah apa yang harus teman-teman lakukan. Kalau sebelah kiri brainstorming, sebelah kanannya adalah ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman selesaikan atau execute. Nah, di sini lebih saya perbesar gitu ya. Bagian pertama, who is your customer? Siapa sih customer, balik lagi? Siapa sih customer kita? Ini benar-benar ya, Pak, teman-teman harus riset. Jangan sampai, balik lagi, ketika teman-teman punya ide, jangan sampai teman-teman tidak mau riset, tidak mau melakukan hal-hal di bawah ini dulu, yang minimal gitu. Karena kalau sudah teman-teman sudah buat produk, ternyata produknya teman-teman itu tidak menyelesaikan masalah apapun, ya itu yang susah. Menyelesaikan masalah aja kurang. Harus punya nilai lebih dibandingin kompetitor. Jadi setelah customer, kita ngomongin problemnya yang dihadapin customer itu apa aja. List semua masalah yang mungkin terjadi dari potensial customer kita. Kemudian kita cari solusinya. Yang dimaksud solusi ini dari permasalahan-permasalahan yang kita kemukakan di atas. Jangan sampai tidak ada masalahnya teman-teman buat solusi. Nggak nyambung nanti. Nggak kepake produknya teman-teman. Habis solusi, kita buat asumsi-asumsinya teman-teman. Asumsi yang dimaksud adalah asumsi yang berkaitan dengan masalah dan solusinya. Misal nih, produk
yang teman-teman nggak akan jalan kalau nggak ada internet. Oke, berarti asumsinya adalah di Indonesia sudah ada internet semua, pakai HP atau pakai apapun. Itu harus dimasukkan ke asumsi. Kalau tidak ada internet, berarti produk kita nggak bisa jalan. Nah, berarti yang hal-hal kayak itu harus masuk. Nah, setelah kita tahu asumsi kita, ada solusi, ada asumsi kita tentukan dulu metode untuk tahu bahwa produk kita sukses ini apa. Metode dan kriteria bahwa produk kita ini sukses apa. Contoh, kalian buat seperti Gojek, kriteria suksesnya dalam sehari ada 10.000 order, misal. Bagaimana cara mencapainya? Nah, di situ dijelasin semua metode dan sukses kriterianya teman-teman masuk ke situ semua. Jadi kita sudah sambil nge-planning targetnya siapa, solusinya seperti apa, terus risikonya seperti apa, suksesnya nanti diukur seperti apa. Kemudian yang namanya produk itu nggak ada satu fase berhenti, tapi ada pengembangannya. Dari situ learning point-nya apa saja, atau apa yang bisa teman-teman dapatkan atau bisa perbaiki dari fase pertama ini yang teman-teman launching produknya. Nanti diperbaiki ke fase kedua dan berikutnya. Ini adalah salah satu bagaimana teman-teman membangun sebuah ide dan mengeksekusinya menggunakan Javelin board, di mana ini saya ambil dari Lean Startup Machine. Customer-nya teman-teman siapa? Kemudian masalahnya apa sih? Mereka butuh feedback. Jadi kalau mereka udah desain, mereka butuh feedback cepatnya. Kemudian bagaimana mengukur suksesnya? Berarti menginterview 6 dari 10 orang. Minimal 6 dari 10 orang. Terus lakukan dari yang sudah teman-teman lakukan atau interview 6 dari 10 orang, apa hasilnya? Learning-nya teman-teman dari setelah keluar atau melakukan sesuatu hal itu, melakukan testing, siapa yang teman-teman bisa aja diskusi untuk bisa mengembangkan produknya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman baca nanti secara lebih jelas apa saja sih hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk setidaknya mengurangi risiko kegagalan teman-teman ketika publish produk. Jadi lakukan dulu dalam skala kecil, 10, 20 orang, 30 orang. Oke, terima, perbaikin feedback. Perbaikin dari semua feedbacknya, launching lagi, tes lagi ke 50 orang dengan yang sampel yang berbeda, dapat feedback lagi, perbaikan, 100 orang, publish. Itu adalah bagaimana teman-teman mendevelop sebuah produk ya. Kita nggak ngomongin startup, tapi sebuah idenya teman-teman, sebuah produknya teman-teman, atau sebuah jasanya teman-teman, supaya bisa diterima. Oke, ini ada beberapa mitos tentang startup, dan kita akan bahas 7 aja. 7. Dan ini adalah mewakili sebagian besar
dunia startup gitu ya. Oke, poin pertama, teman-teman butuh pengalaman untuk start membangun sebuah perusahaan. Kira-kira benar atau salah ini? Yuk, benar atau salah? Benar. Ada yang bilang salah nggak nih? Nggak ada yang berani bilang salah nih. Jadi teman-teman harus berpengalaman kalau mau buat perusahaan. Realitanya adalah, nah untuk menghadapi kemungkinan kesalahan atau masalah yang terjadi perusahaan sendiri. Oke. Realita yang mungkin terjadi adalah sama kayak teman-teman belajar berjalan dari anak kecil. Dalam membangun sebuah perusahaan gitu ya, itu tidak harus teman-teman berpengalaman. Tapi teman-teman punya seseorang atau beberapa orang yang bisa menjadi mentor teman-teman atau menjadi teman diskusi teman-teman. Itulah kenapa kok teman-teman itu butuh namanya founder-founder. Butuh teman yang punya sevisi dengan teman-teman, yang kalau bisa jangan sebidang dengan teman-teman. Kenapa? Dengan begitu kalian akan bisa saling bertukar informasi, bertukar pengetahuan, bertukar sudut pandang. Pengalaman mungkin dibutuhkan, tapi kalau kita lihat beberapa startup, semuanya ya berawal dari mereka punya ide, punya mimpi, sevisi, ada teman-teman yang sevisi, mereka eksekusi. Kemudian mereka bertemu dengan teman-teman jaringan-jaringan entrepreneur yang lain, mereka belajar dari sana. Jadi dengan begitu teman-teman bisa sekalian membangun bisnis teman-teman, teman-teman juga belajar. Bukan butuh pengalamannya dulu, tapi sambil melakukan, sambil belajar, sambil mencari pengalaman dari yang lain. Buktinya banyak kan startup yang dibangun oleh anak-anak muda yang umur masih 17, 18, 19, 20, apakah mereka sudah pengalaman? Enggak juga. Tapi mereka punya mimpi, punya ide, dilakukan, ada yang support mereka, mau memperbaiki diri, dan mewujudkan ide mereka. Nanti minggu depan bisa ada sharing session dengan Fania Santoso, jadi itu sebuah sosiopreneur muda. Mungkin teman-teman bisa join di sana untuk lebih tahu bagaimana anak muda itu membangun sebuah bisnis dari umur belasan tahun dan bisa sustain sampai sekarang dengan kakaknya aja. Nah, di situ kalian bisa tanya-tanya tuh. Nggak harus dari orang yang sangat berpengalaman untuk membangun sebuah company atau startup. Balik lagi, kita harus tahu produk kita tempatnya di mana, kompetitor kita bagaimana, kita punya nilai tambah apa. Jadi tidak wajib bahwa kita butuh orang yang berpengalaman. Nomor 2, all I need is a novel idea. Selalu bicara tentang ide. Nah, itu tidak salah. Mitos bahwa, oh startup itu penting idenya. Yang kamu jual itu idenya. Benar. Tapi ketika ngomong sebuah startup, itu tidak hanya bicara tentang ide. Tapi bicara tentang bagaimana idemu bisa mempunyai dampak dan sustain
secara finansial bisa menghidupi teman-teman. Jadi mungkin prioritasnya ada yang berbeda-beda ya, yang penting dampaknya besar dulu, yang penting untungnya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting dampaknya besar. Atau yang penting untungnya dulu yang gede, dampaknya untuk beberapa orang aja nggak apa-apa. Nah, itu preferensi, tapi semuanya itu tidak hanya tentang ide. Tapi bagaimana mengeksekusinya menjadi sebuah produk, menjadi sebuah jasa yang bisa dipakai banyak orang, sustain dan memberikan penghasilan buat teman-teman. Nah, ini yang saya bilang, tidak hanya tentang ide, tapi sesuatu detail, sesuatu yang rumit, di dalamnya itu ada semua. Dia nggak bisa bahwa, oh ide saya ini tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Kayaknya di zaman sekarang sudah hampir nggak ada ide yang benar-benar original. Gitu. Jadi ide saya ini pasti otentik, nggak mungkin ada yang tahu. Nah, nggak tahu juga cara membuktikannya seperti apa. Tapi bahwa membuat sebuah produk butuh ide itu benar. Tapi tidak hanya ide. Butuh bagaimana cara mengeksekusinya. Membuat produk yang bagus. Produk yang bagus aja belum tentu bisa diterima pasar. Kalau nggak marketingnya yang bagus. Contoh, sepatu Kompas. Sepatu Kompas itu produknya oke. Marketingnya oke juga. Masuk ke forum Darahku Biru. Di situ baru kelihatan bahwa marketnya cukup gede di range harga segitu. Mereka buat limited edition yang seperti itu sampai orang mau antri H-1 sebelumnya di sebuah mall di Jakarta. Itu yang dibilang bahwa ide aja nggak cukup, butuh eksekusi yang bagus, dan butuh marketing yang bagus. Contoh Uber. Kurang apa sih Uber itu di Indonesia? Kesalahan terbesar Uber adalah tidak ada pembayaran cash menggunakan aplikasi. Pembayarannya selalu pakai kredit card. Berapa banyak yang punya kredit card di Indonesia? Itulah kenapa Uber mati di Indonesia. Di Eropa, di Amerika masih banyak Uber. Dan saya masih ingat bagaimana ketika saya di Eropa, saya naik Uber, mobilnya Jaguar. Jadi balik lagi, pangsa pasar kita seperti apa? Nah, itu yang harus kita ikutin. Kalau produk kita khusus untuk karakter Indonesia, dibawa ke luar negeri belum tentu sama, belum tentu bisa. Contoh, di sini selalu ada layanan namanya COD. Teman-teman beli di Lazada, beli di mana, marketplace lain, pasti ada COD. Cash on delivery. Jadi barangnya dikasihkan ke teman-teman bayar. Di luar negeri, sistem kayak gitu nggak jalan. Pasti. Nah, itu yang dibilang bahwa ide ada nggak cukup, butuh eksekusi, butuh penyesuaian pasar, butuh marketing. Mitos, wah, ini gambarnya cukup menarik ini. Investor kalau sudah invest ke teman-teman, mereka akan langsung lempar duit, bener. Itu sangat bener. Tapi untuk mencari investor yang mau seperti itu, mereka harus sangat meyakinkan bahwa produknya teman-teman itu bisa survive, bisa sustain. Ketika kita minta funding ke VC, kalau produknya teman-teman udah bagus, ada beberapa VC itu minimal mereka mau funding ketika teman-teman minimal minta 50.000 USD. Atau sekitar kurang lebih 800 juta. Ada yang bahkan VC Jakarta itu mereka mau funding minimal yang teman-teman minta itu 250.000. Sekitar 3 miliar. Tapi jangan salah, apakah 3 miliar itu langsung masuk ke teman-teman? Ya enggak juga, itu dikonversi menjadi saham. 3 miliar untuk apa? Biasanya untuk pengembangan.
Oh ya, untung diingetin ini sama si Sadan. Visi itu venture capital. Bener. Ini yang belum saya terangkan. Visi itu venture capital. Itu gabungan orang perorangan atau perusahaan yang mau nanam saham ataupun memberikan dana kepada startup. Jadi ada minimalnya sendiri-sendiri, ada yang 50.000, 100.000, 250.000. Bagi kita ngelihatnya 100.000, 250.000 US itu besar. Padahal sebenarnya kalau kita breakdown lagi, nggak cukup gede juga. Contoh paling gampang, teman-teman mau ngembangin produk 3 juta, teman-teman butuh programmer 10 nih, 3 juta. 3 jutaan lah di Malang itu ya. 3 juta kali 10 orang. 30 juta per bulan. 30 juta per bulan, kali kan 12 bulan, plus THR 13, sudah 400 juta sendiri. Itu hanya untuk developer. Belum untuk operasional, belum untuk marketing, belum nanti untuk ngebangun brandnya. Nah, itu yang harus dilihat bagaimana komposisinya. Venture capital itu biasanya suka kalau funding mereka 50-60% itu untuk development, pengembangan produk. Jadi ketika teman-teman sudah punya produk, kamu untuk lebih bagus lagi produkmu butuh berapa biaya nih? Oh, 100.000 untuk development aja, oke. Saya kasih 200.000. Oke. Ternyata ada yang langsung tanya, Pak, kenapa kita kok harus cari investor? Kan kita bisa cari modal sendiri. Oke. Pertanyaannya cukup bagus. Tapi balik lagi, teman-teman ketika ngomongin membangun startup, yang dicari teman-teman itu apa? Kalau impact, ya sebuah idealisme, ya mungkin teman-teman nggak perlu cari visi. Tapi kalau teman-teman mau ngebuat impact yang cukup gede banget, teman-teman butuh modal cukup gede. Berapa banyak sih uang yang bisa teman-teman keluarkan? Katakanlah, teman-teman mau ngembangin pengembangan produk yang lebih jago lagi, butuh waktu setahun. Oke, teman-teman butuh berapa? 10 orang. Gaji per orang average 4 juta. Berarti teman-teman butuh 40 juta kali 13 bulan. Berarti 520 juta. Ditambah biaya operasional kurang lebih 200-300 juta. 800 juta. Apakah teman-teman ada modal 800 juta selama 1 tahun? Itu yang harus ditanyakan ke diri teman-teman. Karena nggak ada ceritanya sebuah produk yang begitu bagus, itu hanya dikerjakan oleh satu orang. Nggak akan bisa. Contoh teman-teman TI gitu ya, ngerjakan codingnya jago banget. Suruh ngedesain aplikasinya web gitu ya. Webnya pasti nanti pakai bootstrap, kotak-kotak, desainnya warnanya nggak karu-karuan, publish launching. Nggak bakal ada yang mau pakai. Karena produk yang bagus itu selalu mengedepankan estetika, warna, experience, user interface itu ada sendiri yang jago. Gitu. Itu adalah tadi menjawab pertanyaan kenapa kok harus cari investor. Kecuali duitnya teman-teman tidak berseri gitu ya. Segede Tokopedia itu bisa gede karena investor. Nggak ada investor ya nggak bakal bisa. Itu adalah jawaban kenapa kok kita harus cari investor. Syukur-syukur teman-teman ngebangun sendiri tanpa investor cukup gede. Nah, bisa. Tapi balik lagi, modalnya teman-teman butuh berapa banyak. Atau ya udah pokoknya buat perusahaan sendiri, dikerjakan sendiri sama tim, semua pemasukan dibagi sama tim. Nah, itu bisa juga modal kayak gitu. Tapi seberapa besar perusahaan itu bisa expand cepat atau membesar, ya teman-teman yang tahu. Kalau dibantu investor kan skalanya aplikasinya teman-teman untuk 1.000 user, dikucuri dana 1M dari 100 user jadi 10.000 user.
Dengan begitu pemasukan lebih banyak. Nah, itu kan bisa seperti itu. Tuh. Sudah menjawab ya, Ramadan ya? Kenapa kok kita harus cari investor? Tapi kalau ada yang mau berjalan tanpa investor, nggak apa-apa. Kenyataannya tidak semua investor itu mau ngeluarin duit. Apalagi kalau masih bentuknya ide, udah jelas tuh nggak mau. Jadi kalau lihat perusahaan-perusahaan rintisan, teman-teman akan melihat bahwa founder-foundernya itu bahkan belum tentu digaji gitu. Kalau mereka nggak ada pemasukan. Gitu. Kalau ada pemasukan ya sekenanya aja. Makanya mereka butuh investor untuk bisa paling tidak menutup biaya operasional. Mitos keempat, teman-teman buat, terus launching, semua akan ngantri pada beli. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Mungkin kalau kita pionir di bidang-bidang tertentu itu bisa. Tapi kalau kita belum jadi yang pertama, belum tentu bisa. Contoh, ketika teman-teman sekarang buat marketplace kayak Tokopedia, Blibli, Shopee, dan sebagainya, apakah teman-teman bisa langsung dikenal? Bagaimana meyakinkan orang-orang itu memakai platformnya teman-teman? Sudah capek-capek bangun, ternyata nggak ada yang pakai. Nah, ini yang harus teman-teman lihat. Jadi jangan merasa bahwa, oh produk saya udah selesai launching, pasti banyak yang pakai. Nggak juga. Jadi makanya dari awal dilihat kompetitornya. Teman-teman harus bisa menyasar pangsa pasar yang belum terjangkau oleh kompetitor. Ini saya bilang, kompleks sekali hal-hal yang berkaitan dengan produk. Jadi nggak langsung build produk, langsung jadi, belum tentu. Jadi harus benar-benar meyakinkan bahwa ini produknya bagus, pangsa pasarnya ada yang pakai, baru teman-teman produknya bisa berhasil. Startup life is glamorous. Ini sebuah mitos yang kadang bisa iya, kadang juga enggak gitu. Kalau teman-teman membandingkan hidup di Jakarta di sebuah startup gitu, memang secara salary cukup gede gitu. Tapi beban yang harus teman-teman kerjakan juga gede. Apa yang harus teman-teman kerjakan, harus yang kasih feedback ke perusahaan itu juga cukup gede. Apakah itu glamorous? Ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Cuman kalau melihat orang-orang yang sering dalam tanda kutip party, sering ke acara ini, ke acara itu, ya itu adalah cara untuk mengaktualisasi diri di dunia startup. Tapi ada juga pendiri startup yang sangat simpel, bajunya warna abu semua, seperti pendiri Facebook. Karena dia nggak pengen mikirin dia mau pakai baju apa. Realita yang keenam, startup jobs are risky. Ini bener banget, risky kalau teman-teman tidak pakai pengaman. Dalam arti, teman-teman nggak tahu guideline-nya, teman-teman nggak tahu startup itu bisnisnya seperti apa. Di sini dilihatkan bahwa kalau teman-teman melompat dari gedung ke gedung tanpa teman-teman punya latihan, punya pengalaman, ya nggak akan bisa. Jadi teman-teman harus ketika ngomongin startup ya berarti teman-teman harus paling nggak sudah bangun networking-nya dulu, punya modal. Modal dalam arti di sini bukan hanya tentang finansial, tapi tim, ide, dan sebagainya itu sebuah modal membangun sebuah startup. Jadi kalau dibilang startup job are risky, ya semua pekerjaan risky, tapi gain-nya juga gede. Dan selalu teman-teman harus ingat, kalau risk-nya besar, berarti gain-nya juga besar. Kalau risk-nya kecil, berarti gain-nya juga kecil. Realitanya adalah
ya itu mungkin bisa risky. Tapi kalau teman-teman diibaratkan di sini ski, teman-teman pakai pengaman, pakai jaket, pakai sepatu untuk ski, tongkat untuk ski, dan juga kacamata, berarti sudah aman untuk menghadapi atau melakukan ski. Begitu juga di startup. Kalau teman-teman sudah tahu bisnisnya seperti apa, startupnya teman-teman sudah mulai tahu pangsa pasarnya, sudah bisa menghasilkan revenue, walaupun cuma untuk nutup biaya operasional, ya berarti sudah bisa running. Cuman tinggal bagaimana cara expand-nya. Kemudian mitos ketujuh, failing means you are cut out to be in this game gitu. Jadi ketika teman-teman itu gagal, belum tentu teman-teman itu selesai di dunia startup-an. Bisa jadi itu sebuah pembelajaran buat teman-teman untuk mendirikan startup baru dengan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seperti katanya Thomas Alva Edison, saya tidak pernah gagal, tapi saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Di sini teman-teman harus belajar. Kalau gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, teman-teman masih bisa belajar. Dan seperti slide awal tadi, gagallah sekarang, gagallah secara cepat sekarang, supaya teman-teman nanti bisa lebih cepat sukses. Karena kalau teman-teman baca buku-buku entrepreneur, itu selalu bilang bahwa setiap orang itu punya jatah gagal masing-masing. Nah, kalau sering gagal di usia muda, berarti nanti terakhir-terakhirnya tinggal sukses. Itu adalah yang bisa saya sampaikan pada sesi sore ini. Oke, silahkan untuk sesi tanya-jawab. Monggo buat teman-teman yang mau ditanyakan. Langkah-langkah meyakinkan investor bagaimana? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus. Langkah-langkah meyakinkan investor. Oke. Kebetulan saya sempat ikut sebuah acara di Surabaya, dan kebetulan juga saat ini saya juga membangun startup dengan teman-teman saya di Surabaya yang kebetulan lolos untuk dapat pelatihan secara online gitu ya. Jadi sebenarnya meyakinkan investor itu, investor percaya kalau bisnisnya teman-teman itu sudah running. Jadi bisnisnya teman-teman itu harus sudah running, sudah menghasilkan duit, itu investor baru percaya. Kalaupun tidak rugi, tapi ada revenue, ada penghasilan yang bisa menutup operasional. Ataupun kalau masih rugi-rugi dikit, buat investor nggak apa-apa. Asalkan bisnisnya teman-teman itu di mata investor punya prospek. Meyakinkan investor bagaimana? Nah, cara mencari investor atau meyakinkan ini teman-teman harus bangun produk dan produknya banyak dipakai. Jadi meyakinkannya dengan data bahwa aplikasi saya sudah di-download 10.000 kali, jumlah usernya sekian, penghasilan kita sekian. Itu meyakinkan investor. Dan tidak pernah ada investor itu mau funding untuk yang sifatnya itu tidak menguntungkan. Contoh teman-teman buat aplikasi untuk isu kesehatan mental gitu ya, menyambungkan dengan psikolog, tapi itu benar-benar gratis tanpa user ngeluarin duit sepeser pun. Nah, itu yang nggak akan investor mau. Karena investor juga ngasih duit itu dengan harapan mereka juga dapat untung. Jadi yakinkan bahwa produk teman-teman atau pastikan produknya teman-teman itu bisa memberikan keuntungan. Meyakinkannya dengan seperti itu. Jadi kalau produknya itu nggak bisa dijual, nggak bisa menguntungkan, dan nggak ada bagaimana duit itu bisa masuk, ya nggak bakal bisa cari investor.
cuman buat amal, beda itu nanti. Itu ya, semoga menjawab ya. Jadi sekarang banyak cara untuk teman-teman bisa mencari investor gitu ya. Dari Inbis bisa nanti dikaitkan dengan ke industri, maupun nanti langsung ada beberapa networking untuk ke VC. Cuman balik lagi, VC akan sangat jarang mau melihat sesuatu yang belum teruji di pasar. Itu jawaban untuk Bima Renaldi ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, bagaimana solusi untuk membangun startup ketika kita bukan orang yang bertipe mikir atau mencari ide? Sangat sulit, tapi kita tipe yang suka improvisasi ketika ada ide yang telah diberikan tim. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan ketika teman-teman nanti harus membangun sebuah tim. Jadi si Yono udah tahu dia itu bukan tipe orang yang bisa membuat sebuah ide, tapi adalah bisa mengembangkan atau memberikan gagasan ketika sudah ada ide. Jadi caranya cari tim atau partner yang menjadi pemikirnya. Di dalam dunia startup itu ada beberapa tipe ya. Ada, bentar. Iya, ada namanya tiga karakter gitu ya. Ada yang namanya hustler, hipster, dan hacker. Ini harus ada dalam sebuah startup. Wah, udah tahu tuh. Tipe-tipe startup, hustler, hipster, hacker. Nah, bener itu yang dijawab Ramadan. Jadi, dalam sebuah tim itu harus ada hustlernya, hipsternya, hacker. Wajib itu. Saya contohkan, bentar. Udah kelihatan share saya ya? Nah, halo, udah kelihatan share saya? Kelihatan, Pak. Oke. Yang pertama adalah hustler. Hustler itu apa? Yang ngurusin marketing, bisnis itu hustler. Jadi ada tipe-tipe yang harus ada di sebuah startup. Ada yang ngurusin marketing bisnis, ada yang ngurusin desain atau hipster. Yang terakhir adalah hacker atau yang ngomongin tentang developernya. Ini harus ada. Jadi tipe hustler, hipster, hacker itu harus ada. Hustler itu yang ngurusin bisnis, ngurusin marketing, itu harus. Hipster itu bagian UI UX-nya, desainnya.
nanti hackernya yang bagian development. Ini 3 ini harus ada. Jadi nggak bisa kalau teman-teman itu tipenya sama semua, itu udah jelas nggak jadi itu pasti. Pasti saya jamin nggak bakal jadi. Kenapa? Karena pemikirannya sama semua. Jadi kalau satu tim itu adalah dari yang jurusannya sama atau yang tipenya sama, susah jadinya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi carilah tim yang cukup berbeda dengan teman-teman, bisa saling mengisi. Kalau ada yang mau langsung tanya lewat obrolan, silahkan ya. Di-unmute aja mic-nya terus langsung tanya. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang tanya, ada yang sudah punya usaha? Ada yang mau punya bisnis? Oh, ceritakan kegagalan apa yang Bapak alami yang berguna bagi kami. Bentar. Oke, ini kegagalan ini boleh dalam project atau bos startup nih. Yang dimaksud kegagalan project atau kegagalan startup ini mungkin Syahdan ini. Dua-duanya boleh, oke. Kalau startup, sebentar. Yang project dulu. Kegagalan project, saya masih ingat banget. Tahun 2015, saya ada sebuah project di perusahaan cukup besar, di Sampurna gitu ya. Nilai projectnya kurang lebih 50.000 USD waktu itu. Sekitar 50.000 USD. Pengembangan aplikasi. Kesalahan terbesar saya dan tim adalah kita terlalu percaya dengan tim Sampurna sampai kita membuat sebuah produk tanpa adanya dokumen. Jadi 3 bulan itu pokoknya setiap meeting dicatat apa yang perlu dikerjakan, dan selama hampir 5 bulan itu kita nggak kemana-mana sistem kita. UI-nya jadi, tapi secara flow nggak ada kemana-mana. Project yang harusnya timeline-nya lah 7 bulan, kita baru jadi 1 tahun berapa ya? Juli ke Oktober. Oktober itu 10, berarti 15 bulan. Jadi harusnya 7 bulan, go live-nya itu 15 bulan, 2 kali lipat. Secara timeline, terus secara tim. Waktu itu ada beberapa permasalahan internal di kantor yang membuat tim saya yang aslinya 8 orang, 5 orang resign. Karena tim saya semua di Bandung dan saya yang di Surabaya menghadapi Sampurna, jadi ya saya dapat jadi bulan-bulanan mereka gitu. Itu adalah project terfail saya, tergagal saya, ketika diaudit sama kantor CEO, nilai kerugiannya termasuk ada tambahan dari Sampurna, duit tambahan gitu ya. Kerugiannya ya lumayan lah, bisa buat beli Innova Reborn baru sekarang kayak gitu. Itu kerugian kantor yang harus diderita karena project ini. Kebetulan di situ saya jadi sistem analisnya dan jadi yang ngurusin project gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan klien, ya saya semua yang ngatur. Itu adalah menurut saya sebuah kegagalan yang luar biasa karena kerugiannya cukup lumayan. Kemudian kalau kegagalan startup, karena saya sedang membangun 2 startup saat ini dengan teman saya di Surabaya dan yang di Malang. Untuk yang di Malang ini sejujurnya karena saya kurang terlalu sering in charge di situ gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang meleset dari yang seharusnya, sehingga ketika aplikasi ini launching ternyata belum siap.
Dan sebenarnya aplikasi ini didesain bukan untuk sesuatu yang cukup besar, tapi karena bergerak terus di tengah perkembangannya, jadi sesuatu tambal sulamnya cukup besar. Untungnya si founder saya satunya ini cukup punya banyak backup dari beberapa investor gitu, sehingga sampai sekarang masih bisa jalan. Dan saat ini karena ada pandemi COVID juga, dan aplikasi kita yang bangun startup saya bangun ini sangat bergantung dengan pendidikan dan sekolah gitu ya. Jadi ini benar-benar memukul saya. Jadi harus ada beberapa teman-teman yang di layoff terpaksa karena secara hitungan matematis memang sudah nggak bisa. Itu adalah salah satu kegagalan saya gitu ya, untuk memikirkan bagaimana sebuah produk ini dikembangkan. Karena dari awal produk ini tidak dirancang untuk sebesar sekarang, sedinamika sekarang, akhirnya development-nya tambal sulam. Dan kita lagi cari investor baru yang bisa atau ngejual sistem ini dulu ke beberapa customer supaya ada duit operasional masuk untuk membangun sistem ini menjadi yang lebih reliable. Karena kita mikirnya dulu digunakan untuk beberapa ratus orang, ternyata setelah di present ada beberapa user yang mau pakai dan itu ribuan, sistem kita benar-benar belum bisa sanggup untuk itu. Itu kegagalan kedua. Kemudian berikutnya adalah sebuah aplikasi yang baru banget saya sama teman saya kerjakan 1 bulan terakhir. Namanya Koperasi Digital Indonesia, atau biasanya disingkatnya Kopral Indonesia gitu ya. Ini sebuah project sama teman saya gitu, jadi saya diminta untuk join untuk pengembangan gitu. Kalau ini bukan kegagalan ya, kita sedang merintis untuk bisa masuk pitching ke nasional, karena sebenarnya aplikasi ini udah jalan di beberapa koperasi gitu, dan secara revenue cukup oke, dan kita sedang lagi pitching. Jadi kalau ngomongin produk itu benar-benar harus dipikirkan gitu, maksudnya target pasar kita gitu. Jadi kesalahan di startup yang di Malang ini, kita kurang memikirkan itu di awal. Jadi ketika sudah ada yang mau masuk dan banyak, akhirnya kita harus merubah produk kita. Jadi benar-benar, oh ternyata usernya minta kayak gini, usernya minta A, B, C, D gitu ya, fitur-fitur A, B, C, D yang kita nggak tahu gitu. Nggak kepikiran dari awal, akhirnya karena aplikasinya sudah cukup besar, kita harus tambal sulam gitu. Dan buat teman-teman yang bergerak di bidang IT gitu ya, saran saya ketika sekarang memulai project, mulailah belajar tentang bagaimana membuat project itu secara microservice. Karena kalau sudah cukup gede, manage-nya setengah mati nanti kalau nggak pakai microservice. Kalau monolitik jadi satu database untuk seluruh function, itu akan benar-benar kesulitan nanti teman-teman. Nah itu yang benar-benar saya sangat belajar dari kegagalan kedua saya di startup, dan itu kita coba perbaikin sekarang, walaupun memang dengan kondisi ada corona sekarang, nah itu harus mau nggak mau kita harus lay off beberapa tim karena belum ada pemasukan sampai sekarang gitu. Itu mungkin cerita-cerita saya. Kan itu sih yang bisa bagi cerita kegagalan dan yang bisa berguna buat teman-teman. Jadi kegagalan tentang startup itu jangan sampai nanti teman-teman lakukan lagi ketika teman-teman mau buat produk, tapi teman-teman benar-benar nggak tahu fitur apa yang ingin teman-teman buat. Setidaknya teman-teman membangun sebuah infrastruktur yang cukup handal ketika teman-teman mau upgrade. Karena kalau upgrade di tengah-tengah, mau nggak mau itu harus ada campur tangan modal yang cukup gede. Itu sih. Kan ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kurang jelas?
Ada lagi, ada yang mau langsung ngobrol? Monggo. Bentar. Edukasi startup yang menarik menurut Bapak seperti apa? Ini maksudnya edukasi startup ini gimana ya, Mas? Saya kurang nyambung ini. Untuk yang pertanyaannya, ya saya ini bisa dijelaskan lebih lanjut ya, karena saya masih belum dapat poinnya. Untuk pertanyaannya Rizky, membangun startup bagi orang awam, contohnya di desa, karena rata-rata mereka belum mengetahui startup. Oke, pertanyaannya gini, kalau di desa belum banyak yang tahu, berarti adalah tugasnya teman-teman membangun itu di desa. Karena kita akan susah ketika kita mengharapkan mereka bisa membangun startup tanpa dukungan dari kita. Contoh sebuah startup yang lahir dari desa itu di Banyuwangi ada sebuah startup beras organik. Beras organik itu dia sekarang supply ke berbagai restoran dan juga pengecer besar. Saya lupa namanya, coba nanti saya cari. Itu awalnya bener-bener modal nekat dia. Dalam arti modal nekat, dia usaha gagal, terus diadakan surat sertifikat tanahnya, dia modal pembibitan beras organik dan mereka kerjasama dengan petani. Caranya mereka kasih bibit beras organik ke petani gratis bibitnya, tapi setelah jadi itu harus dijual ke dia dengan harga tertentu dan harganya di atas harga tengkulak. Jadi ketika ngomongin startup di desa dan bisnis sudah berjalan, nah bisnisnya seperti apa nih? Startup tentang lingkungan itu lagi banyak-banyaknya ya gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide dan itu bisa dikembangkan, itu luar biasa. Contoh, mungkin kalau teman-teman ada waktu bisa lihat web series punya DBS Spark, itu di situ banyak sekali contoh startup yang didanai oleh DBS, Bank DBS di seluruh dunia. Contohnya ini yang luar biasa itu yang berkaitan dengan IT ya, pengembangan produk untuk sistem apa ya, sistem latihan untuk para manula di rumah. Jadi nama sistemnya Evit dan situ teman-teman bisa latihan kebugaran pakai Kinect atau pakai Nintendo Switch, nanti dilihat skornya, itu bisa. Terus ada juga, ini kan di Malang menjamur tuh kopi-kopian. Ya kita ngomongin ketika waktunya normal ya, tanpa adanya pandemi corona. Kopi-kopian itu ada sebuah startup di Singapura, dia tuh mengubah ampas kopi menjadi sabun atau menjadi barang-barang yang punya nilai lebih. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa, jadi bisa dipelajari misalnya bahan bekas penggilingan padi itu dijadikan apa, nah itu bisa, mungkin bisa dicari tahu. Jadi bagaimana membuat startup di desa adalah teman-teman yang cari ide, cari tahu dulu apa yang bisa dikembangkan di desa. Jangan dibalik, karena kalau pemikirannya orang-orang yang benar-benar pure di desa dan belum keluar itu akan susah. Tuh, bagaimana cara meyakinkan para investor tentang produk kita, tapi investor itu tahu kalau kita pernah gagal. Ini sebuah pertanyaan yang bagus ya. Gimana meyakinkan orang ketika ternyata kita pernah gagal gitu. Pastikan bahwa yang kita tawarkan itu adalah bukan yang sesuatu yang gagal. Dan kita sudah belajar dari pengalaman itu. Tidak ada orang yang sekali bangun sesuatu produk atau jasa bisa langsung berhasil. Jadi mesti ada pasang surutnya dulu. Jadi nggak mungkin kita sekali langsung berhasil. Nah itu jarang banget kondisi itu. Pasti ada fase-fase gagalnya gitu. Dan kalau ada investor yang tahu kita gagal ya
kita terbuka aja bahwa memang, oh ya, di produk atau jasa itu gagal. Kenapa kok saya gagal? Karena ini. Orang yang mau belajar adalah orang yang tahu dia kenapa gagal. Dan dia memperbaikinya di fase berikutnya. Jadi jangan teman-teman gagal terus teman-teman nggak tahu gagalnya kenapa. Tapi dari kegagalan teman-teman harus tahu, oh saya gagal itu karena X, Y, Z atau A, B, C, 1, 2, 3. Nah, di situ teman-teman bisa belajar untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Itu ya untuk si Hono. Terus edukasi startup yang baik. Oke, karena nggak dijawab. Ya, saya ini sepengetahuan saya ya. Senangkap saya mengedukasi startup itu seperti apa. Jadi gini, kalau dari saya bermimpilah sesuatu yang besar gitu ya. Atau mempunyai impact dampak yang besar gitu. Bagaimana mengedukasinya gini. Pastikan teman-teman pernah melakukannya dulu. Jadi seperti saya nggak akan bisa cerita bahwa, oh bangun startup itu gampang kok. Padahal saya belum pernah bangun startup. Nah itu kan saya nggak bisa cerita seperti itu. Saya akan cerita, oh bangun startup itu susah. Kenapa kok susah? Oke, kamu bangun produk. Mungkin nggak kamu membangun produk itu tanpa kos sama sekali? Nggak mungkin. Kok bisa? Sejelek-jeleknya misalnya saya cari dari mahasiswa, saya ada project ini nih. Tolong dikembangin bareng-bareng, kalau sudah untung, baru kamu saya gaji. Nah, apa iya si mahasiswanya itu nggak butuh makan, nggak butuh uang internet, dan sebagainya? Kan pasti ada modal yang harus dikeluarkan dulu. Itu yang saya masih belum bisa mengumpulkan modal benar-benar. Kenapa sejauh ini saya selalu jadi co-founder aja, belum jadi founder. Karena kalau founder secara modal dan lain-lain harus siap dulu semua nih. Kalau founder saya bangunin tim, ada investor dan sebagainya, kita bisa gerak. Jadi bagaimana mengedukasinya ya, berarti teman-teman harus punya ide, punya mimpi dulu, baru cari tim. Nah, cari tim ini yang gampang-gampang susah. Kalau teman-teman punya banyak teman, punya banyak kenalan, dan banyak yang punya visi sama dengan teman-teman, ya puji Tuhan itu. Jadi teman-teman bisa bangun tim yang luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, ya mulai dicicil pelan-pelan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Last question. Bagaimana cara bisa kenal dengan investor? Banyakin networking. Jadi saya kebetulan ya, untuk startup yang di Malang, saya jujur malah saya yang dilamar jadi co-founder gitu. Jadi tiba-tiba ada yang message di LinkedIn saya, minta ketemu dengan saya untuk ngobrolin sebuah startup gitu. Dari LinkedIn itu saya jadi co-founder. Kemudian kalau yang di Surabaya itu saya diajak teman saya untuk join startupnya mereka, dijadiin co-founder juga. Bagaimana kenal dengan investor? Datang ke acara-acara entrepreneur. Contoh kayak di Surabaya kemarin ada Tech to Impact, itu seminggu teman-teman ketemu dengan banyak orang. Dari visi, dari entrepreneur-entrepreneur yang lain, itu teman-teman cari networking di situ. Kemudian ini cara yang bisa saya lakuin ya. Saya follow akun-akun di Instagram tentang bisnis-bisnis. Ada banyak, kalau financial plan atau bisnis ada Jonathan N, itu mantan visi marketingnya Gojek, terus si Andika Discarters atau apa ya, Andika siapa itu financial plan juga, itu ngomongin bisnis. Terus apa lagi yang bagus-bagus lagi, kemudian kalau tentang human resource atau pembangunan tim ada si Samuel Ray. Itu dari Samuel Ray itu saya tahu bahwa direktur LinkedIn itu lagi cari menti atau cari orang yang bisa dimentorin gara-gara COVID ini gitu. Terus saya iseng apply, akhirnya jadi sebuah session beberapa 2 kali dengan saya dan 1 kali dengan mahasiswa.
dari salah satu direktur LinkedIn. Jadi cara cari kenalan itu banyak banget. Tinggal teman-teman ini mempergunakan sosial media itu seperti apa. Gitu. Di LinkedIn kalau teman-teman profilnya udah dibuat cukup bagus gitu ya, teman-teman nge-message aja. Tapi ya jangan langsung terang-terangan, oh saya minta duit, kamu jadi investor saya, ya nggak gitu. Belajar dulu dari, boleh nggak saya sharing dengan kamu kan di visi kayak gini, apa sih yang dibutuhkan sebuah startup untuk bisa dapat visi, pendanaan, dan sebagainya. Ya tanya-tanya seperti itu aja dulu. Banyak kok, dan orang-orang seperti mereka itu malah semakin tinggi, mereka kan mau bantu. Mereka sangat humble untuk bantu. Contohnya seperti direktur LinkedIn itu, saya mintain untuk sharing session lagi dengan mahasiswa, mau dia. Terus ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang influencer tentang bisnis ataupun yang lain itu bisa banget. Jadi kalau di Instagram atau di Twitter itu jangan di-follow yang cuman lambe turah, viral dan sebagainya, atau cuman TikTok doang. Nah, jangan yang cuman kayak gitu, tapi yang berfaedah gitu. Itu sih cara kenal investor, dan jujur saya belum pernah dapat satu investor satupun ya. Tapi kita bisa belajar dari berbagai macam sumber gitu untuk kita bisa reach si investor gitu. Dan itu butuh proses. Sekedar info, waktu di Tech to Impact itu ada satu visi, aduh saya lupa namanya. Dia baru mau invest itu kalau teman-teman butuh 250.000 US. Jadi minimal investnya dia 250.000 US. Dan saat itu di Surabaya, di Tech to Impact, tidak ada satupun startup yang minta di atas 100.000 US. Nah, itu yang bisa dibilang bahwa sebenarnya pangsa pasarnya ada gitu. Tapi balik lagi, investor baru mau nanamin duit kalau bisnis teman-teman itu udah jalan. Mengajukan proposal itu seringkali gagal. Oke, ini sih Bima bisa langsung join via suara nggak? Maksudnya ini mengajukan proposal, ini proposal apa ya? Proposal mau funding atau proposal menjual produknya teman-teman? Nah, ini harus jelas dulu nih, kayak gimana gitu. Jadi yang dimaksudkan menjual ini menjual produknya teman-teman berarti ya, harusnya ya. Nah, ini balik lagi nih. Customer-nya teman-teman udah tahu belum? Atau customer-nya teman-teman itu teman-teman sudah punya targetnya belum sih? Oke, birokrasi pihak lain ribet. Oke, keluarin itu dulu. Biaya yang terlalu mahal jika dijual per bulan. Banyak yang maunya gratisan. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman riset dulu. Contoh paling gampang ya. Teman-teman pasti tahu mau kapos, pasti tahu pawon, pasti tahu akurat. Jadi sistem penjualan di kasir gitu. Di situ ada yang gratis kok, yang biaya 0 rupiah per bulan. Ada tapinya. Tapi hanya untuk 20 transaksi. Setelah itu bayar. Nah, itu cara penjualnya. Nah, ini harus tahu, biaya terlalu mahal itu terlalu mahal kenapa? Kalian harus dibandingin dengan kompetitor. Misalnya mau kapos itu per bulan 150.000, pawon 100.000. Kalian jual 125, ya nggak ada yang mau sama produk kalian. Kenapa? Karena di 100.000 yang udah terkenal, lebih jauh terkenal, kalian 125. 125 itu harus ada kelebihannya dong dibanding pawon kalau mereka orang mau beli, mau sewa.
Jadi penentuan harga jual itu melihat juga dari kompetitor, menentukan juga dari apa yang teman-teman buat. Jangan karena kita sudah capek-capek Pak buat setahun dan biaya produksinya mahal. Nah, pertanyaannya yang teman-teman buat itu sesuai nggak dibutuhkan dengan customer nggak? Nah, kalau memang tidak sesuai dengan kebutuhan customer ya mereka akan ribet. Itu. Jadi itu harus teman-teman petakan dulu. Kenapa kok nggak mau? Apa harganya terlalu mahal? Apa kompetitornya memang sudah jauh di atas kita atau sebagainya? Itu harus tahu dulu. Dan ketika teman-teman mengajukan proposal, pertanyaannya kenapa teman-teman harus mengajukan proposal itu langsung menembak, oh langganan per bulan sekian, dijual bebas sekian. Kenapa nggak dibuat, oke Pak, Bapak coba dulu 1-2 bulan, kalau memang mau, kita buat proposal untuk per bulannya berapa Pak. Bayangin ketika teman-teman jadi customer, ada produk baru yang tiba-tiba nawarin ke teman-teman. Pak ini kita buat proposal, Bapak kalau mau pakai aplikasi kita 100.000 per bulan. Orangnya juga mikir, ngapain saya harus pakai mikirin proposal kamu, sedangkan saya masih pakai Mockapos atau Pawon yang harganya sama. Nah itu di situ teman-teman harus lihat kompetitor siapa aja, kelemahan kompetitor, kelebihannya teman-teman apa. Itu ya untuk Bima. Oke, kemudian cara buat personal branding yang bagus gimana Pak? Ini agak gimana ya? Kita ngomongnya personal branding ya. Jadi yang mau dijual apa nih? Jasa atau kemampuan seseorang ya? Kalau kayak gini, ya berarti teman-teman harus banyak show off, menampilkan karyanya teman-teman. Ya, jasa. Coba. Jadi teman-teman harus ngebangun, memperlihatkan bahwa teman-teman itu punya karya seperti ini. Dan menunjukkannya itu dengan, kalau di sosial media sekarang bisa gampang dengan tag sana, tag sini, pakai hashtag dan sebagainya, itu bisa. Tapi cara ngebuat personal branding, teman-teman harus tahu kelebihannya teman-teman di mana. Kuatkan di situ. Dan sekarang dengan sosial media banyak cara, misalnya di Instagram kalau untuk yang suka desain atau UI UX, di LinkedIn kalau teman-teman banyak project, atau buat GitHub atau hal-hal lain kayak gitu. Nah, bagaimana itu yang ngebuat gimana teman-teman personal branding-nya teman-teman. Dan itu harus fokus. Jangan di Instagram menonjolkan UI UX, di GitHub yang menonjolkan codingnya, di LinkedIn menonjolkan jago marketingnya. Nah, orang bingung tuh. Nggak ada yang jago semua akhirnya. Tuh, jadi personal branding itu bisa dibangun. Kalau butuh PowerPoint atau materi tentang personal branding, nanti saya coba carikan gitu ya. Dan mungkin saya bisa ajak dari yang memang lebih berpengalaman untuk personal branding nanti. Saya coba akan cari pematerinya. Perusahaan BlackBerry yang bangkrut, agar kembali berkembang tidak gulung tikar. Mengedukasi, oke. Oh, jadi maksudnya ini bangkrut terus mau bangkit lagi gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang salah. Dalam arti, ketika sudah bangkrut, sudah pilot, ya sudah, selesai. Jangan memulai dengan branding yang sama. Itu akan sangat-sangat susah mengembalikan kepercayaan publiknya. Contoh paling gampang, dulu ada HP Sony. Nanti misalnya Sony ngeluarin HP lagi, nggak ada yang beli. Jadi kalau memang sudah bangkrut, ya sudah selesai.
Biarkan itu cerita yang lalu. Buat sesuatu yang baru dengan nama yang baru. Nah, gimana caranya supaya nggak bangkrut? Nah, itu yang beda lagi. Bukan lagi kita ngomongin sesuatu startup, tapi bagaimana running bisnis supaya sustain. Jadi benar-benar kalau sudah bangkrut ya sudah tinggalkan. Itu masa lalu, buat baru. Dengan branding yang baru. Contoh, teman-teman nggak akan bisa lagi ngelihat Yahoo Messenger atau mail.yahoo berkembang lagi. Mail.yahoo mungkin masih ada ya, tapi Yahoo Messenger sudah nggak ada. Jadi paling penting kalau bisa jangan sampai gulung tikar dulu. Kalau sudah gulung tikar ya sudah buat baru yang mirip. Oke, itu pertanyaan yang cukup luar biasa dari teman-teman. Terima kasih. Sebelum saya tutup ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terakhir? Pertanyaan terakhir nih. Pak, minta tips manajemen startup. Oke. Manajemen startup itu balik lagi tadi udah disebutkan ada 3 komponen ya. Ada hustler, hipster, sama hacker. Itu harus saling bekerja sama. Yang penting dalam startup itu mimpi dan visinya sama dulu. Karena dengan begitu nanti kesulitan-kesulitan di dalamnya itu ditanggung bareng-bareng. Nggak ada yang dominan. Nggak ada yang paling merasa 90%, lainnya cuma 5%, 5%. Paling tidak ya 40, 40, 30, atau 30, 30, 25, 25, 50. Pokoknya ada pembagian yang seimbang. Kemudian bagaimana manajemennya, pastiin teman-teman sebelum teman-teman membangun sesuatu, teman-teman ada pegangan, dana operasional atau duit dari manapun yang pasti teman-teman bisa pegang supaya teman-teman masih bisa hidup. Jangan sampai teman-teman benar-benar nggak ada modal, misalnya 100 juta teman-teman bangun startup. Nah, jangan seperti itu. Harus teman-teman masih punya pegangan untuk hidup teman-teman selama 6 bulan atau 1 tahun. Karena bangun sebuah produk tuh nggak bisa sebulan jadi. Benar-benar launching terus untung. Nah, nggak bisa kayak gitu. Dia harus ada tabungan, terus bangun tim yang teman-teman bisa percaya. Jangan sampai teman-teman hire orang-orang yang nggak teman-teman bisa percaya. Dan menurut saya kalau teman-teman butuh yang memang pintar, ya udah hire yang pintar. Kalau bisa hire orang yang lebih pintar daripada teman-teman. Pintar dalam hal-hal tertentu ya, misalnya saya nggak bisa coding, saya hire programmer yang lebih jago daripada saya. Itu harus kayak gitu. Jangan sampai teman-teman nge-hire programmer yang nggak lebih jago dari teman-teman. Buat apa? Mending teman-teman kerjain sendiri. Jadi pastiin kalau teman-teman hire tim, hire yang lebih jago dari teman-teman di bidang itu. Pertanyaan dari Katau Akira, bagaimana menentukan pasar yang tepat untuk bisnis baru? Nah, pertanyaan cukup bagus nih. Menentukan pasar yang tepat untuk bisnis baru. Nah, ketika kita ngomongin bisnis baru gitu ya, kita harus melihat gitu. Sebenarnya tidak ada benar-benar bisnis yang baru gitu ya. Sangat baru itu nggak ada. Jadi kita harus melihat bisnis ini gabungan dari bisnis apa aja yang dikatakan bisnis baru. Terus minimal kita tahu dulu kita punya market berapa banyak sih. Contoh paling gampang. Teman-teman mau membuat startup memproduksi jaket untuk musim dingin atau winter gitu ya, yang jaketnya tebal-tebal ada bulu-bulunya. Pertanyaan kemudian adalah berapa banyak sih marketnya? Oke, kalian riset. Berapa banyak sih orang yang pergi ke Eropa, pergi ke Jepang, pergi ke Korea dari Indonesia ketika winter? Itu adalah pangsa pasarnya teman-teman. Bagaimana dengan kompetitor? Oke, kompetitor misalnya ada brand Zara, ada brand Uniqlo, berapa harganya? Oke, teman-teman bisa buat pakaian dengan kualitas 2 kali lebih bagus daripada di Zara, dengan harga sama di Zara. Promoin kayak gitu. Itu yang baru dinamakan teman-teman sudah riset, sudah tahu marketnya berapa, siapa yang disasar, kapan jualannya, ada semua.
Itu kan untuk winter, berarti kurang lebih sebulan sebelum winter teman-teman mulai jualan. Nanti selesai winter teman-teman sale. Itu yang terjadi ketika di Eropa, baju musim panas, kalau teman-teman beli waktu winter, itu harganya paling cuma 50.000, merek Zara dan sebagainya. Kenapa? Supaya barang itu nggak jadi bad stock. Jadi kalau menentukan pasar yang tepat untuk bisnis baru, teman-teman harus banyak riset. Contoh, kalau di Malang gitu ya, kita kalau mau riset banyak mulai ada kafe atau restoran dengan harga yang premium. Main course di atas 50.000, 70.000. Sebelum itu mereka sudah riset dulu. Berapa banyak sih masyarakat Malang yang mau makan ke kafe yang fancy dengan harga 50-70.000 untuk main course. Itu mereka harus riset. Baru muncullah si Latar Ijen, Aura, Jardin, dan sebagainya. Jadi balik lagi, teman-teman harus benar-benar riset, tentuin mau masuk di mana. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apakah penting kita membangun startup sesuai dengan barang jasa? Oke, kalau mau buat aji mumpung bisa, Mas. Contoh, sekarang pandemik, orang di mana-mana cari masker, cari hand sanitizer. Kalau punya kemampuan itu, silahkan. Itu kan dengan cepat kita bisa produksi. Tapi kalau kita membuat sebuah software yang itu baru launching 1-2 bulan lagi, kita nggak tahu pandemiknya sampai kapan. Tapi kalau kita buat sebuah barang yang memang dibutuhkan sekarang dan teman-teman bisa deploy kerjakan itu cepat, nggak masalah. Buat hand sanitizer, hire orang kimia, hire orang kedokteran, suruh riset seminggu, buatkan hand sanitizer yang oke, teman-teman ajuin ke Kemenkes, terus dapat izinnya keluar, hand sanitizer-nya oke, labelin, jual. 1 bulan, 2-3 minggu jadi itu, hand sanitizer plus izin dari Kemenkes. Misalnya kayak gitu. Jadi, ya penting-penting aja kalau itu dianggap teman-teman bisa ngelakuin itu secara cepat. Karena kita kan berlomba dengan pandemik. Karena kalau setelah pandemik selesai kayak hand sanitizer ya harganya pasti mendekati normal lagi. Masker juga kayak gitu. Tapi sifatnya tidak permanen gitu ya, Bang? Balik, kalau mau tidak permanen, Jadi ada jangka waktu. iya, harus ditentuin dulu. Kamu bisa buat barang atau jasa itu ready dalam berapa lama. Kalau bisa cepat ya hajar aja. Kerjain aja. Tapi kalau memang butuh waktu ya harus kita hitung kira-kira masih bisa nggak gitu. Toh lumayan, misalnya hand sanitizer coba kamu googling, kamu langsung cari ke pabrik, kamu jualin lagi, masih bisa gitu kan. Melonjak naik sih. Masih untung gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Oke, boleh nanti saya share untuk record workshop ini, saya akan share di emailnya semua yang sudah terdaftar di Google Form. Beserta nanti saya mohon waktunya teman-teman untuk mengisi kuesioner. Silahkan diisi nanti supaya untuk kedepannya ada perbaikan dari sesi-sesi berikutnya dari Inbis gitu ya. Oke, akhir kata saya benar-benar terima kasih. Saya nggak expect bahwa pertanyaan cukup banyak gitu ya. Dan benar-benar kita ngelakuin ini 1 jam 45 menit gitu ya. Berharap teman-teman bisa join di acara Inbis minggu depan, menghadirkan Fania Santoso. Beliau adalah seorang sosiopreneur dari cukup muda, dari SMP sampai sekarang dia menjalankan bisnis sosiopreneur dan sudah dapat rekognisi di mana-mana. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di sesi sharing session selanjutnya dari Inbis. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa nanti jadikan bekal buat teman-teman ngebangun sebuah startup teman-teman sendiri. Sekali lagi terima kasih.
Sampai jumpa, tetap stay safe, stay at home, dan jangan lupa ikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Makasih, Pak.